dari semua persyaratan yang diajukan oleh yang memberikan dana, yaitu dalam hal ini adalah Dikti. Semua persyaratan itu biasanya diinformasikan melalui web yang ada di Dikti, yang kebetulan ke ITB disampaikan langsung ke sekolah pasca sarjananya, yang kita bisa mendownload di webnya ITB melewati sps.itb.ac.id. Selanjutnya kita mempersiapkan semua persyaratan yang diajukan. Diantaranya adalah kita membutuhkan yang pertama rekomendasi dari institusi. Rekomendasi institusi ini di ITB melewati beberapa jenjang. Jenjang pertama adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh promotor utama. Selanjutnya ITB juga mewajibkan adanya surat persetujuan dari Ketua Promsudi Doktor Fisika waktu itu, yang dikirimkan sebagai lampiran atas rekomendasi dari promotor utama. Selanjutnya kita disuruh mempersiapkan kewajiban-kewajiban lain seperti IELTS atau ITP. Kebetulan waktu itu kita mengambil opsi kedua, ITP, namun juga kita mengikut sertakan ILPT yang kita tes bersama dengan jadwal masuk kita di ITB. Selanjutnya kita disuruh membuat semacam proposal singkat kegiatan apa yang kita lakukan di tempat kita melakukan sandwich PKPI. Selanjutnya juga kita disuruh melihat track record dari supervisor kita di tempat institusi atau perguruan tinggi tujuan. Dalam hal ini saya pribadi mengambil Queensland University of Technology di bawah supervisor dari Profesor Andrew Fielding. Kebetulan dia adalah staff senior lecturer di Queensland University of Technology di Science and Technology. Kemampuan atau basic keilmuan beliau adalah di medical physics, spesialisasi di radioterapi, dan kebetulan linear dengan keilmuan yang sedang saya tekuni di ITB. Selanjutnya setelah melengkapi semua persyaratan di tingkat ITB mengeluarkan semacam surat pengantar dan sekaligus rekomendasi kepada Ristek Dikti, atau di dalam hal ini lebih spesifikasi ke sumber daya manusia Ristek Dikti. Bersama dengan itu kita kirimkan semua persyaratan melewati sistem digital online. Setelah itu kita menunggu beberapa bulan. Waktu itu pengumuman keluar pada bulan Agustus akhir, dan alhamdulillah salah satu nama yang lulus dalam PKPI pada tahun 2019 adalah saya, dan kebetulan juga cukup baik peringkat lulusnya di Dikti. Kemudian apakah kita sudah bisa langsung melaksanakan sandwich di Australia? Belum. Kita harus melakukan juga seleksi yang dilakukan oleh Dikti. Seleksinya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah seleksi administrasi. Setelah lulus dalam seleksi administrasi ini, kita juga melakukan seleksi wawancara, yang ini yang poin utama kelulusan atau tidaknya seseorang untuk melakukan sandwich atau sandwich night atau PKPI di luar negeri. Karena kalau seleksi wawancara ini tidak lulus, maka keberangkatan di luar negeri juga bisa tertunda atau batal. Dan alhamdulillah pada wawancara PKPI waktu itu, kita dari ITB yang mengajukan ada 5 orang, 1 orang tidak lulus dan 4 diantaranya lulus, dan kita termasuk yang lulus diantaranya. Teman-teman lain dari perguruan tinggi lain juga seperti itu. Bahkan ada satu perguruan tinggi yang mungkin barangkali tidak etis disebutkan namanya, satu pun tidak ada dari pesertanya yang lulus. Berarti artinya walaupun sudah lulus di bidang administrasi Ristek Dikti,
bisa saja kita sebagai pelamar PKBI tidak lulus di tingkat Ristek Dikti, dalam hal ini adalah sumber daya manusia Ristek Dikti, karena memang seleksi yang dilakukan oleh Ristek Dikti itu sangat sangat ketat ya, karena memang keberadaan kita di sana juga ditentukan pembiayaan atau stok dana yang ada di Ristek Dikti. Barangkali itu sebagai sebagai wawasan bagi rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian yang ingin melakukan sandwich atau kuliah singkat. Kira-kira apa yang menyebabkan peserta yang mengajukan aplikasi ke Dikti itu tidak lulus? Barangkali saya tidak bisa bercerita sebelum tes dilaksanakan ya, tapi kalau setelah tes dilaksanakan, setelah diketahui lulusnya tes administrasi dari Dikti, itu total yang mengajukan ternyata cukup banyak. Ristek Dikti waktu pengantar untuk melakukan wawancara menyatakan juga seperti itu, dan hampir sepertiga dari yang melamar itu tidak lulus. Barangkali memang administrasi penting juga. Jadi hati-hati kalau berkenaan dengan administrasi yang dilakukan oleh Ristek Dikti, penuhi segala administrasi bagaimanapun caranya. Itu yang pertama. Kemudian yang lain barangkali perlu juga melampirkan atau memberikan persyaratan minimal yang dikehendaki oleh Ristek Dikti. Contoh diantaranya barangkali supervisor tujuan itu harus lebih baik daripada supervisor yang di tempat kita sendiri ya. Contoh waktu wawancara itu pewawancara membandingkan supervisor di Indonesia dengan supervisor di sana. Kalau seandainya supervisor di sana di bawah supervisor di Indonesia, biasanya itu ada sinyal dari pewawancara untuk tidak meluluskan. Satu lagi, apa yang kita lakukan. Jadi memang perencanaan atau planning yang akan kita lakukan di sana itu harus jelas. Kita melakukan apa, kemudian pembimbingannya seperti apa, kemudian perharinya kita melakukan apa. Sebaiknya memang dibikin secara POA lah namanya, planning on action. Jadi tidak hanya tertulis, tetapi juga nanti biasanya Dikti juga meminta laporan dari pelaksanaan POA yang kita bikin. Barangkali itu. Jadi harus jelas apa yang akan kita lakukan di perguruan tinggi tujuan ya? Iya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh asal-asalan membuat proposal. Yeah. Atau ada trik khusus proposal yang kita ajukan diterima oleh Dikti? Berkenaan dengan proposal yang kita ajukan, sebenarnya Dikti sudah memberikan semacam layout di dalam proposal itu apa-apa saja yang ingin dilakukan di sana. Jadi kita sudah dipandu sebenarnya di dalam layout proposal yang diberikan Dikti, kita melakukan apa di sana. Satu lagi barangkali yang penting itu kita berguru kepada para senior yang telah melakukan sandwich atau PKPI di tahun-tahun sebelumnya, karena dengan seperti ini kita lebih lebih tepat atau lebih lebih pas untuk membuat proposalnya baiknya seperti apa. Kemudian yang terpenting juga dana, karena begini, untuk perguruan tinggi seperti di Australia atau barangkali di Eropa atau di Amerika, barangkali itu penting sekali kita memberikan anggaran yang jelas. Kadang-kadang ada perguruan tinggi yang membuat semacam institutional fee, atau ada juga yang tidak. Kebetulan kemarin kami di Australia alhamdulillah tidak meminta adanya institution fee ini, sehingga barangkali salah satu poin juga Dikti meluluskan ini ya, karena memang kalau ada dana yang diminta oleh perguruan tinggi tujuan, barangkali dananya akan semakin besar. Dan dana yang diminta oleh Queensland University of Technology itu nol, sehingga barangkali ini juga salah satu alasan juga Dikti untuk meluluskan kita untuk studio di sana. Jadi pandai-pandailah memilih perguruan tinggi tujuan
terutama perguruan tinggi tujuan yang tidak meminta adanya institutional fee. Ingat ya, untuk perguruan tinggi di Amerika itu biasanya meminta. Jadi walaupun kemarin banyak juga yang lulus, tapi salah satu yang mungkin menjadi alasan kenapa ada sebagian dari perguruan tinggi yang tidak lulus, barangkali perguruan tinggi tempat meminta institution fee yang besar barangkali. Kemudian ada lagi satu pertanyaan, adakah trik khusus atau tip untuk mencari perguruan tinggi tujuan? Ya, ini memang pertanyaan yang basic dan mendasar, dan ini memang harus kita ketahui sebagai orang yang ingin meng-apply beasiswa atau tempat kita melakukan penelitian di institusi atau perguruan tinggi tujuan. Kenapa ini penting? Karena begini, untuk apply sesuatu, maka tentu kita harus tahu dulu perguruan tingginya semacam apa. Jadi ingat ya, yang pertama itu yang penting adalah linearitas keilmuan. Linearitas keilmuan ini jangan nanti kita misalnya keilmuan kita di bidang sains, jangan nanti kita masuk ke perguruan tinggi yang di luar bidang sains. Maka kalau ini terjadi, barangkali ini yang menjadi alasan utama juga nanti pewawancara untuk tidak meloluskan. Jadi kemudian bagaimana kita mendapatkannya? Pentingnya promotor di sini sebenarnya. Kebetulan promotor kita di ITB itu mempunyai kenalan baik dengan promotor yang ada di sana. Jadi awalnya memang promotor kita yang melakukan say hello dulu ke supervisor yang ada di perguruan tinggi tujuan. Hanya say hello sebenarnya. Tetapi apakah promotor kita melanjutkan? Tidak sebenarnya. Jadi yang setelah say hello dari promotor kita, maka kita sendiri yang melakukan kontak secara langsung dengan supervisor atau calon supervisor kita di perguruan tinggi tujuan. Dengan begini, sebelum kita ke sana, kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan calon supervisor kita di sana. Jadi kita sudah membuka jalan untuk berkomunikasi dengan baik. Karena memang ya ingat ya, kebiasaan orang di luar negeri, kalau dia tidak pernah ketemu atau tidak pernah berkomunikasi dengan calon mahasiswa atau calon siapa saja yang akan bertemu dengannya, dia tidak akan menggubris ya. Jadi ketika kita sudah melakukan komunikasi yang intens ya, kebetulan juga sebagai barangkali ini juga untuk teman-teman yang akan melakukan sandwich di sana, itu penting juga untuk melakukan komunikasi sekurang-kurangnya 10 kali. Jadi pewawancara mengatakan seperti itu kemarin. Kebetulan kalau saya pribadi itu melakukan komunikasi sudah sangat cukup banyak ya, karena memang sebelum saya ke sana juga beberapa paper sudah dibaca oleh calon supervisor di sana. Jadi sudah melakukan komunikasi yang intens. Jadi kalau di print out komunikasi sebelum ke sana itu mungkin sudah lebih dari 50 kali berkomunikasi melalui email ya. Jadi ingat, di sana tidak mempunyai WhatsApp atau Line atau dia selalu menggunakan komunikasi secara resmi, yaitu menggunakan email, dan email yang digunakan adalah email institusi, bukan email pribadi. Jadi itu penting ya, berkomunikasi atau melakukan hubungan baik dengan calon supervisor di sana, itu ikuti aturan yang ada di sana. Jadi jangan asal. Saya secara pribadi jangankan untuk menelpon, SMS saja itu hanya 1 kali kalau nggak salah. Selanjutnya komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi via email, jadi resmi. Jadi ingat juga di sana ada aturan-aturan ketat yang kita tidak boleh langgar. Waktu-waktu libur, contohnya kita tidak bisa mengganggu beliau, karena waktu libur bagi mereka itu adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan aktivitas dengan keluarga. Jadi jangan diganggu. Jadi setelah pengalaman juga, libur itu memang libur bagi mereka. Libur tanpa kerja. Kalau kita kan libur kadang-kadang diselingi dengan kerja, kalau di sana tidak. Jadi hati-hati untuk itu. Jadi ingat ya, poinnya di sini, promotor itu yang paling baik untuk melakukan link komunikasi dengan calon supervisor di sana. Dengan promotor melakukan say hello di sana atau membuka percakapan. Kita lanjutkan percakapan itu sehingga kita melakukan hubungan baik. Dan saya alhamdulillah sampai saat ini seluruh paper saya yang akan terbit yang akan disubmit ke beberapa jurnal itu selalu dibaca oleh beliau, karena memang seluruh paper saya itu mengikut sertakan nama beliau. Pada kali itu. Kemudian ada pertanyaan juga,
kapan sebaiknya kita memulai komunikasi dengan calon profesor di tempat perguruan tinggi tujuan? Iya, kapan? Jadi pertanyaan kapan sebenarnya kalau sudah sangat dekat dengan calon supervisor di sana, mungkin barangkali melakukan komunikasi secepat mungkin itu adalah jawaban terbaik ya. Jadi jangan mepet-mepet mau akan melakukan mensubmit proposal ke State Dikti karena syaratnya adalah LOA atau letter of accepted atau letter of invitation dari sana, kita baru melakukan komunikasi. Lakukan komunikasi dari awal. Jadi kalau sudah melakukan komunikasi sedari awal, jadi mereka tidak lagi mengenal kita itu dari awal. Jadi dia sudah mengenal kita. Saya sebenarnya dengan calon supervisor yang ada di Australia ini sudah juga pernah ketemu di ITB ya, karena pada tahun 2017 kemarin lab kami, lab biofisika dan medical fisiknya ITB itu mengundang calon supervisor saya di Australia ini untuk melakukan workshop selama 3 hari. Dan kebetulan saya juga salah satu pembicara pada workshop itu bersama dengan beliau. Jadi walaupun tidak kenal dekat ya pada saat itu, tapi sudah pernah ketemu, dan ini juga membantu ketika kita ketemu di Australia. Jadi ketika saya di Australia itu memang langsung ketemu dengan beliau, dan beliau juga terkejut, loh kok langsung kenal dengan saya katanya. Jadi saya katakan kita sudah pernah ketemu pada saat workshop di ITB. Waktu itu adalah workshop Monte Carlo. Di Monte Carlo ini adalah suatu program yang sedang saya geluti sekarang dan juga beliau geluti. Jadi kita sama-sama intens atau fokus di bidang yang sama sehingga pembicaraan kita itu klop. Jadi apapun yang saya lakukan itu di sana itu supervisor ini sangat paham dia, karena memang ilmunya sama. Dan satu lagi enaknya di sana itu kita diperbolehkan menggunakan seluruh fasilitas duty itu dengan sangat banyak barangkali. Ya, mungkin bisa saya potong dulu. Di luar bahwa sebelumnya sudah kenal, mungkin pengalaman bisa di-share di sini, pengalaman Bapak berapa jarak antara rencana keberangkatan dengan menghubungi calon promotor sana, itu komunikasi lewat email. Pengalaman Bapak sendiri bagaimana? Kalau saya pengalamannya, saya sudah berkomunikasi itu pada bulan April sebenarnya. Jadi memang sudah sangat lama, sementara saya berangkat itu baru bulan Oktober. Kalau amannya sebenarnya 3 bulan sebelum keberangkatan kita sudah lakukan komunikasi. Jadi kalau berangkatnya di bulan Agustus, berarti bulan Juni itu sudah melakukan komunikasi. Karena ingat ya, komunikasi kita dengan orang luar tentu harus punya etika ya. Jadi komunikasi kita mungkin minggu ini dijawab minggu depan, barangkali itu hal yang biasa. Nah, seperti itu, 3 bulan lah minimal. Berarti awal Januari pun kita tidak di tahun yang sama kita komunikasi. Itu lebih baik, karena memang sedini mungkin kita melakukan komunikasi itu akan lebih baik. Nanti juga menjadi alasan juga nanti pewawancara State Dikti untuk meloloskan, karena dianggap kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan calon supervisor. Jadi tidak ujuk-ujuk kita pingin LOA dari beliau begitu. Oh, jadi kita Dikti mensyaratkan ada LOA dari perguruan tinggi tujuan ya. Yeah. Dan meminta bukti screenshot percakapan yang lewat email tadi ya. Iya, dan itu di print. Jadi kebetulan waktu itu saya tidak ngeprint, jadi saya kirimkan lewat WA. Jadi kan email itu bisa di print out PDF, dan PDF ini saya berikan kepada pewawancara, dan pewawancara mengatakan, oh ini sudah banyak sekali ya. Jadi mungkin barangkali itu juga poinnya. Mungkin barangkali agak ini ya, saya lulus tuh di ITB itu urutan pertama. Jadi mungkin barangkali itu juga alasannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang harus kita persiapkan yaitu sertifikat IELTS atau ITP TOEFL ITP, kemudian LOA dari perguruan tinggi tujuan. LOA ini diawali dengan adanya bukti screenshot percakapan lewat email. Itu mungkin persiapan yang jauh-jauh hari harus dipersiapkan ya. Kemudian proposal ya, proposal dan proposal ini tidak asal-asalan, harus tergambar dalam proposal itu
apa saja yang akan kita lakukan di perguruan tinggi tujuan, atau apa alasan terkuat kita mengadakan atau berkunjung ke sana ya, atau mengadakan penelitian di sana. Ya, mungkin untuk pada hari ini kita bicara persiapan sampai lulus. Mungkin ada sesi berikutnya apa saja yang dilakukan di perguruan tinggi tujuan dan apa manfaat yang kita peroleh dari Senwid PKPI ini. Ya, terima kasih Pak Junius atas sharingnya. Begitulah saudara.